Karena cinta itu katanya buta, mergo ora di motonya dhewe ora ngerti. Yang atas mati, yang bawah hidup, seperti itu ya mungkin ya. Kan kamu minta ini kamu turutin, minta itu kamu turutin. Hey, halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat saja, bahagia selalu, lancar dari semua urusan. Apa yang menjadi tujuan, semoga segera sukses. Yang belum mendapat pasangan, semoga cepat mendapat pasangan. Yang goblok karena cinta, semoga cepat sembuh, ojo semakin jadi. Ya, seperti itu ya. Ada ya goblok karena cinta? Ada. Ya, ada. Karena cinta itu katanya buta, mergo ora di motonya dhewe ora ngerti. Seperti itu ya. Makanya dibilang cinta itu buta. Hayo, itu termasuk siapa? Termasuk kalian. Ya. Jadi, jika kamu termasuk tipe yang seperti itu, stop. Sebaiknya kalian bisa mengendalikan diri meskipun kalian itu cinta setengah mati. Cinta setengah mati itu berarti separuh hidup, separuh mati gitu. Yang atas mati, yang bawah hidup, seperti itu ya mungkin ya. Jadi meskipun kamu itu cinta mati, cinta setengah mati, kamu harus bisa tetap mengendalikan dirimu. Oke. Karena apa? Karena kita, kamu, kalian itu punya prinsip, punya tujuan masing-masing yang bisa mengarahkan hidupmu untuk lebih baik. Iya kan? Mungkin pasanganmu, pacarmu itu melarang kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan gini, jangan itu. Selagi menurutmu itu hal positif yang akan membuatmu mengarahkan hidupmu untuk lebih baik, ya wes jalani. Ya, jangan hanya karena kamu takut dia nggak bahagia dengan kamu saat ini, tapi hatimu itu kalau bahasa Jawanya itu gerundel gitu loh ya. Nggak enak hati karena apa? Kamu melakukan secara terpaksa. Toh nanti kalau pacarmu itu benar-benar suka, benar-benar sayang, benar-benar cinta, dia pasti akan menerima kamu apa adanya tanpa melarang ini dan melarang itu. Iya kan? Selagi itu hal positif, tidak melampaui batas, dia pasti akan menerima. Jangan hanya karena kamu itu cinta, kamu sayang, kemudian kamu lupa akan membahagiakan dirimu sendiri. Dengan apa? Hanya mendahulukan bahagianya pasanganmu. Intinya, kamu itu jangan menggantungkan kebahagiaanmu dengan pasanganmu. Karena apa? Karena jika dia tidak ada, kamu akan merasa sulit untuk bahagia. Jadilah apa adanya kamu. Ya, karena yang tahu kamu, yang tahu hidupmu itu kamu sendiri. Bukan orang lain, termasuk bukan pasanganmu. Bener nggak? Jadi kamu nggak usah merubah dirimu hanya karena terpaksa, hanya karena demi pasanganmu pengen bahagia bersamamu, tapi hatimu itu nggak rela seperti itu. Hatimu tuh nggak bahagia gitu loh. Iya kan? Tadi sudah aku bilang, kalaupun dia itu sayang, kalaupun dia itu cinta, pasti akan menerima apa adanya kamu. Jadi jangan paksakan dirimu berubah hanya karena mencintai pasanganmu yang melarangmu seperti ini, yang melarangmu seperti itu. Jadilah apa adanya tentang dirimu, jangan karena hanya orang lain. Selanjutnya, jangan menggantungkan hidupmu dengan mengandalkan pasanganmu. Jadilah orang yang mandiri. Ya. Jadi usahakan dari hal yang kecil, kalau kamu itu bisa sendiri. Contoh kecilnya seperti ini, yang sederhana saja. Kamu itu nggak bisa kancingin tali BH-mu, mungkin ya bentar-bentar kamu itu nyuruh pasanganmu, nyuruh pacarmu untuk kancingin BH-mu. Lah apa nanti kalau pacarmu itu nggak ada di rumah, nggak ada yang bantuin kancingin BH-mu, apa ya kamu nggak behanan, seperti itu kan. Jadi semua itu kita belajar untuk mandiri. Kecuali kalau sesuatu hal yang memang kita benar-benar nggak bisa, itu bisa kita meminta bantuan pasangan atau orang lain.
memang sih orang jatuh cinta itu bawaannya pengen bareng-bareng. Jadi apapun hal itu kita pengen bareng-bareng, kayak makan bareng, minum bareng, apalagi tidur bareng gitu kan. Terus jalan-jalan di mall, jalan-jalan di pinggir sawah, kepleset kejegur sawah bareng, seperti itu. Ya, cobalah mengendalikan semua itu. Ya, jangan membuat kamu menjadi jaga jarak dengan orang terdekatmu, dengan keluargamu, dengan sahabatmu. Jadi jangan tinggalkan orang terdekatmu meskipun pasanganmu mengatakan tidak suka dengan mereka, tidak menyukai orang-orang yang dekat dengan kamu. Dan kamu harus mendengarkan saran dari orang terdekatmu, dari keluargamu, dari sahabatmu, mengenai tentang pasanganmu yang baru. Karena apa? Tentunya mereka menginginkan yang terbaik untuk kamu. Jadi sudahi goblok bercinta, apalagi hanya kenalan di dunia maya, yang minta inilah, yang minta itulah. Kalau kamu itu belum tahu orangnya, belum tahu wujud aslinya, kamu tuh jangan berusaha membahagiain dirinya tanpa harus mikir bahagianya kamu sendiri. Oke? Jangan kamu minta ini kamu turutin, minta itu kamu turutin. Jadi oke, stop goblok karena jatuh cinta. Ingat prinsip dan tujuan kamu, yang mengarahkan terbaik untuk kamu itu ya kamu sendiri. Oke ya teman-teman, sampai di sini. Sudahi goblok karena bercinta lah ya. Semoga bermanfaat. Next video berikutnya. Bye bye.